ketika orang bertanya tentang hubungan jantung itu dengan nyawa, Allah langsung mengatakan yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya tentang roh. Kulir ruh min amri rabbi. Roh itu urusan Robku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu diberi cuma dikit. Tapi ingat, kalau Khairul Tanjung bilang saya bantu sedikit, itu sedikit itu berapa? Saya kasih dikit berapa kalau Khairul Tanjung ngomong? Iya. Dia kalau zakat, dia punya berapa M? Terakhir itu berapa ya? Berapa triliun dia punya? Anggap saja ini pasti lebih. Anggap saja 10 triliun. 2,5-nya berapa? Kan 2,5 zakat tuh berapa? 250 juta apa M? M. Itu udah bisa bikin kampus kan? Udah berapa hektar kampus kita bisa bangun? Itu baru kalau dia batuk gitu ya, 2,5% keluar. Baru Khairul Tanjung loh. Gimana dengan siapa yang punya Apple itu? Ya almarhum, enggak almarhum ya. Almarhum kan artinya semoga Allah merahmati. Dia kan meninggalnya Buddhis. Bagaimana dengan Allah? Jadi ketika Allah mengatakan, kamu tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit. Sedikit itu udah banyak. Udah banyak. Itu yang dikupas sampai hari ini nggak selesai-selesai. Nah, ini pengantarnya. Nafs, manusia, roh. Kita tak keluar dari Al-Quran, semuanya dari Al-Quran. Tafadhal, silakan dibuka. Pertanyaannya, Anda siapa? Saya orang Minang, saya orang Jawa, saya dokter. Enggak. Coba cek dulu. Kita bagi dua, ternyata ada banyak ya. Inna khalaqnal insan. Kami ciptakan insan. Next. Nanti dia ada oke, insan, manusia. Jadi kalau manusia bahasa Arabnya insan, dalam bahasa Indonesia manusia itu cuma satu, manusia, selesai, orang. Tapi dalam bahasa Arab manusia itu ada yang pakai insan, ada yang pakai bashar, ada yang pakai roh, ada yang pakai lain. Coba balik lagi, coba lihat manusia dari mana? Yang di bold air mani. Ini surah Al-Insan ayat 2. Coba lihat prosesnya. Min nutmatin amsyaj, ya, dari mani yang tertumpah. Ternyata benar ya. Nabtalihi, lalu kami mengujinya. Itu yang saya ceritakan tadi, dari jutaan yang tertumpah. Lalu mereka berjuang. Nah, yang duduk di depan saya inilah hasilnya. Apa kata Allah? Faja'alnahu sami'an basira. Sekarang bisa dengar saya kan? Itu. Jadi ini ayat lagi cerita kita sampai mati. Ayat ini adalah ayat hidup dan mati. Padahal ayatnya cuma satu aja tuh. Ya. Faja'alnahu, kami jadikan manusia mampu mendengar dan melihat. Mohon maaf Bapak Ibu, mendengar itu pakai telinga atau pakai sifat mendengar? Tapi kalau orang ada masalah di telinganya, dia nggak bisa dengar kan? Pertanyaan berikutnya, kalau orang mimpi, dia dengar pakai apa? Dia kalau ngomong pakai apa? Mulutnya ketutup. Kalau melihat pakai apa? Kok kita bisa melihat macam-macam? Nabi mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang ketemu aku dalam mimpi, dia betul-betul melihatku. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan hadisnya sahih. Maka siapa yang pernah ketemu Nabi, nggak perlu Nabi itu ngomong ana Rasulullah, roh kita langsung tahu. Roh kita langsung tahu. Namun si manusia yang dari air mani ini, ketika dia tidak punya roh, seperti orang mati, telinganya ada, matanya ada, tapi nggak melihat, ya kan? Berarti yang melihat itu bukan mata ini, bukan mata ini. Ini itu cuma kayak teropong yang dipasang. Contoh Bapak Ibu, jarinya kalau diginiin, coba praktek deh, diginiin. Lebih gede jarinya atau saya? Arahin ke saya. Cobain Bu, gedein saya atau lebih panjang ini?
Nah, maka kebenaran mata beda dengan kebenaran pandangan. Karena dia terhalang oleh, ya, dari jauh kita lihat Monas. Monas itu kelingking begini, oh sama itu. Yang pernah foto di belakang Eiffel itu kelihatan kecil, tapi pas ke sana kok gede. Berarti kebenaran mata indrawi itu palsu. Dia bias. Dia bias. Kita kebanyakan menghukumi orang pakai kebenaran itu. Saya lihat gitu, padahal belum cross check. Nah, itu bedanya ya. Itu sebabnya banyak ustadz kemudian memilih berpakaian yang sangat lebay supaya disebut ustadz. Kenapa? Jamaahnya terlalu mandang pakai mata fisik. Kalau pakai serban atau pakai kopiah kemana-mana, terus pakai baju koko kemana-mana, pakai celana atau sarung kemana-mana, sarungnya harus dengan model jingkrang atau tidak jingkrang, nah, itu tergantung. Jadi performan kalau itu yang jadi target kebenaran fisik, maka Bapak Ibu akan mengejar berjilbab yang keren, berbaju nggak mau di bawah 200.000, mobil nggak boleh ada lecet dikit gitu, tahunnya harus beda lah. Ya, itu orang hamba mata fisik. Contoh lain, kalau pakai mata ini, ada orang cantik, ada orang gagah. Ketika ketemu orang cantik, duduk di waiting room di bandara, tapi ternyata ketus, kita masih sebut dia bagus nggak? Ya, nggak bagus lagi. Kenapa? Ketus, berarti cantiknya batal hari itu dengan perasaan, tapi mata nggak bohong, mata masih ngelirik-ngelirik gitu, ya. Nah, jadi dia hanya objek mata, dan ini betul-betul menyiksa. Ini yang bikin orang-orang tersiksa selama ini, gaya hidup, lifestyle, handphone, ya, baju, rumah, semuanya itu gara-gara ini, ya. Maka kalimatnya nabtalihi, nabtalihi itu sampai mati. Kami uji, kami uji, kami uji, kami uji, kami uji. Ya, next. Ada lagi sebutan manusia dengan sebutan bashar. Bashar itu ternyata manusia tapi sudah berbentuk fisik luar. Maka saya menyebut luaran saya dengan basyariyah. Coba kita cek ayat. Inni khaliqun basyaran. Nah, itu basyaran. Sungguh. Jadi Allah itu udah serius. Ini lebih serius lagi. Sungguh aku adalah pencipta basyar. Bedanya dengan insan apa? Insan disebutkan lebih hina dari air mani, sedangkan ini lebih terhormat. Basyar itu udah jadi fisik begini, maka disebutnya mintin dari. Jadi yang gak tercipta dari air mani siapa? Nabi Adam. Ya, ya, jazakallah. Tin. Itu pun tinnya bukan tanah biasa, itu tanahnya tanah spesial. Nanti di ayat lain dijelaskan. Fa idza sawaituhu itu boleh diartikan di sini aku sempurnakan. Tapi ada nama Allah Al-Musawwir, benar nggak? Apa arti musawwir? Yang maha apa? Kalau terjemahan biasa maha menggambar, melukis. Sebenarnya musawwir itu arti aslinya maha seni. Allah itu maha seniman. Jadi pencipta seni tertinggi. Bapak Ibu coba cek anak kembar, ada bedanya nggak? Itu yang buat bapaknya apa ibunya atau Allah? Orang tua nggak ada urus apa-apa, tahu-tahu anaknya kembar aja. Kok beda sedikit, lalu langsung kita bisa bedain. Itu yang disebut sawaituhu. Nah, ini ilmu kedokteran ternyata bisa untuk meluruskan pemahaman ahli hadis yang tidak mengerti kedokteran. Ahli hadis keliru mengatakan roh itu ditiup, bukan ahli hadis, ahli fikih ya. Roh ditiup 40 kali 3 hari, 120
hari. Ternyata enggak, di hadis dikatakan 45 atau 42. Saya tanya ke dokter kandungan, ada dokter kandungan di sini? Enggak ada. Nggak tahu ibu mungkin baca jurnal itu atau tidak, pastinya lebih dulu baca dari saya ya. Kawan saya cerita yang dokter ini umur 28 hari itu sudah ada semua, jantung, paru, bener, tapi kecil, mini, otak. Lalu di jurnal yang kita baca, di hari ke-40-an jantung yang tadi gerak sendiri, paru yang gerak sendiri, otak yang gerak sendiri, sekarang sudah terintegrasi satu irama. Benar Bu? Hari 40-an. Han-nya itu nggak disebut. Di hadis dikasih contoh 42 atau 45. Orang Arab kalau ngomong 2 atau 5 artinya 40-an. Bisa 47, bisa 48. Nanti kalau salah mohon dicek Bu ya. Tapi di hadis tertulisnya begitu. Lalu dari mana datangnya 40 kali 3? Itu salah baca hadis. Jadi hadisnya kan setengah halaman. Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Kamu tercipta dalam perut rahim ibumu selama 40 hari. Selama 40 hari. Lalu baru nutfatan sebagai air mani. Lalu yakunu alaqatan misla dzalik. Dia menjadi alaqah misla dzalik. Enggak disebutkan 40 lagi. Jadi 40-nya cuma sekali. Kalimat berikutnya cuma apa? Misla dzalik. Misla dzalik itu ya sekitaran itulah, sekitaran itu gitu. Lalu mudghah. Mudghah itu mirip kayak kita kalau gigit daging agak gitu itulah ya. Kalau alaqah, kayak alaqah itu bahasa Arab mirip dengan lintah. Persis. Jadi sebelum jadi itu emang dia berubah jadi darah kental mirip kayak lintah. Al-Qur'an nyebutnya alaqah. Alaqah. Dan itu udah selesai prosesnya di hari ke-28 dan di bahasa agama disebutkan nafakhtu, ada ujungnya. Nafakhtu fihi. Aku tiup, itu terjemahan lama. Terjemahan kawan-kawan komputer kami install. Terjemahan kawan saya yang tadi kedokteran yang di sana kami integrasikan antara energi rohaninya dengan fisiknya. Jadi ternyata beda-beda bahasa aja ya. Dan kalimat ujungnya min ruhi, dari rohku. Nah, di sini bedanya antara Islam dengan Kristen. Kristen itu menganggap ada roh kudus bersama kita. Itu nyatu. Jadi rohku itu diartikan sama kayak bilang jiwaku. Padahal artinya bukan itu. Rohku itu artinya roh milikku, roh ciptaanku. Allah kalau bilang langitku, apakah Allah nyatu sama langit? Bumiku, apakah Allah nyatu dengan bumi? Enggak. Tapi bumi dan langit milikku. Jadi roh itu bukan Allah. Roh itu bukan Allah. Maka zikir-zikir yang mengajarkan roh, zatku, zat Allah, sifatku, sifat Allah, itu bukan zikir ihsan. Itu zikir iblis. Dan itu ada di aliran-aliran yang gak sholat, itu zikirnya. Ya, yang gak sholat zikirnya itu zatku, zat Allah, sifatku, sifat Allah, nyawaku. Wah kayak gitulah ya. Kalau diteruskan tambah kesel kita ya. Lalu di ujung dikatakan faqa'u lahu sajidin. Lalu mereka para malaikat tersungkur bersujud kepadanya. Ternyata dalam syariat Nabi Adam, malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Sekarang udah nggak boleh, ya. Itu sujud apa? Bukan sujud ibadah, tapi sujud ihtiram, sujud hormat. Ada yang nggak terima? Iblis. Apa kata iblis? Itu rasis. Jadi yang rasis itu iblis pertama kali. Awwaluman, ya, qala bil asabiyyah fahuwa iblis. Yang pertama kali fanatisme darah rasis itu iblis. Jadi sekarang kalau kita, mohon maaf, orang Minang ini kan merasa lebih mulia dari Jawa, dari Sunda, bahkan merasa lebih mulia dari Arab. Ya, nanti ada lagi Minang Nusantara, ya, repot nanti. Ini problem, ya.
Ternyata saya tanya ke orang Sunda merasa lebih mulia dari Jawa. Tanya ke Jawa, orang Jawa merasa lebih mulia dari Sunda. Tanya ke Betawi, Betawi merasa paling keren di dunia. Semua suku punya asabiyah. Itu disebut asabiyah, fanatisme kesukuan. Kalau sekedar cinta boleh, tapi kalau sudah mulai membandingkan, orang Minang lebih mulia rasnya daripada itu, sama dengan iblis. Minang iblisi, bukan Minang Muhammadi, ya, bukan Minang Muhammadi. Jadi apa kata si iblis? Khalaqtani min nar. Aku tercipta dari api, dia dari tanah. Masa api tunduk ke tanah? Jadi iblis itu nggak pernah dapat ayat bahwa api lebih mulia dari tanah, lalu dia buat sendiri. Ini yang disebut bid'ah. Bid'ah itu nggak diajarkan, lalu dia mengatakan, kan Allah nggak ada mengatakan an-naru afdal minatin. Api lebih afdal daripada tanah, kan nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Coba kalau ada api, ada tanah, mana yang menang? Mana yang menang? Ada api kita timbun pakai tanah, mati nggak? Mati juga. Jadi kalau hitung-hitungan kuatan tanah, ya itu. Jadi iblis itu tidak melihat rohku di situ. Yang dia lihat apa? Tanah. Nah, dalam bahasa rohani, bahasa ihsan disebut hijab. Kalau bahasa kasarnya kacamata kuda. Dia enggak. Atau kalau bahasa orang kampung katak dalam. Oh, ternyata iblis itu nama lamanya adalah Harith. Bahasa Arabnya. Kalau bahasa ininya antum tahu gak, Ustaz? Nama asli dari iblis Azazil. Azazil atau Haris artinya malaikat yang bertapa menjaga surga. Jadi mirip-mirip kayak cerita Sung Gokong, sudah bertapa sekian tahun, tiba-tiba disuruh tunduk ke dewa langit gitu. Dia nggak mau ya. Jangan-jangan cocok logi nih ya, cocok logi. Kan ilmu cocok logi lebih banyak di WA. Jangan-jangan dulu Siddhartha Gautama itu emang pengikut Nabi Ibrahim. Karena Imam Al-Jili mengatakan Brahmana itu nama lain dari Ibrahim. Saya penasaran buka kitab Weda, halaman pertama Qul huwallahu ahadnya sama. Tapi halaman kedua sudah enggak. Ya. Tapi itu jangan dikasih tahu ke mereka ya. Nanti dibilang apa, penistaan agama lagi. Next. Ada kalimat ruhi. Jadi Bapak Ibu, tubuh ini maka disebut kita ini Bani Adam. Kenapa? Karena dari tubuh bashar. Apa karakter bashar dari dulu sama, walaupun peradabannya berubah. Dari dulu manusia itu ngapain? Suka makan, minum, tidur, seksual, ngomong, jalan-jalan, marah, rebutan. Udah gitu aja kerjanya. Dari dulu si bashar nggak berubah. Yang berubah cuma penampilannya. Ya. Kalau dulu orang pakai onta, zaman-zaman bapak saya dulu pakai sepeda itu udah sama kayak pakai motor yang keren itu ya. Yang ontel itu. Wah, dahsyat dulu. Sekarang anak-anak muda pakai motor yang keren atau pakai mobil yang keren. Bedanya cuma di performernya, tapi sifat asli basarnya sama. Oke, karena si basar dari tin, dari tanah, dari fisik, maka kesenangannya fisik. Tapi karena roh bukan dari fisik, maka dia hanya nyaman dengan hal-hal yang tidak bersifat fisik. Oke, next. Ini ilustrasi sederhana ya, tidak selalu benar. Kalau kita ilustrasikan, tubuh manusia itu tadi nggak ada apa-apanya, cuma kayak benda mati, bangkai. Dia punya mata, punya telinga, tapi nggak mendengar. Jadi Bapak Ibu, apakah pendidikan anak itu dimulai dari kandungan? Jawabannya iya. Karena umur 40 dia sudah dengar. Saya langsung eksperimen ke istri saya. Karena istri saya cuma satu, jadi eksperimennya cuma sekali. 2 kali karena anaknya 3 kali ya. Yang kedua gugur. Istri saya waktu hamil pertama, saya nggak pernah ajarin zikir karena dia nggak minta. Jadi zikirnya apa? Udah Quran aja, Quran, sholat. Zikir yang dia dapat di pesantrennya. Karena saya tidak mau ngajarin menggarami air laut gitu.
Nah, garamin air laut itu nanti nggak ada manfaatnya. Nanti dia buang dulu garamnya, baru kita garamin. Dia masuk dulu ke darat, airnya sudah tawar, baru kita garamin. 4 tahun menikah, dia mikir, ini suamiku nggak kerja, kuliah, tapi kok tenang hidupnya. Tapi dulu saya kan makhluk proyek ya. Jadi kalau ada proyek, dan proyeknya itu aneh-aneh, kita nggak kenal sama orangnya, tiba-tiba nelfon. Dia tuh heran, setiap kali mau habis uang saya, tiba-tiba ada proyek begitu. Siapa yang ngatur proyek itu ke kamu gitu? Gitu pertanyaan istri saya. Saya kemudian bilang, Tuhannya dia dan Tuhannya saya sama. Ketika saya mengeluh, Allah itu tinggal kirim message ke orang itu. Ini hambaku lagi ada masalah, cari dia. Bingung nih, gimana caranya? Kalau mau caranya, yuk kita latihan zikir. Tahun keempat dia ikut zikir, lalu tahun kelima saya hamili dia ya. Hamil sudah, tapi dia sudah pakai zikir, bukan zikir hanya lisan. Jadi lisannya zikir, fikirnya berzikir, kalbunya berzikir, nyawanya berzikir, bahkan dia ajak si janinnya berzikir. Ayo zikir, zikir. 9 bulan beda. Anak pertama itu ngejan. Ya, ngejannya itu di mulut, nggak keluar anaknya. Saya nyaksiin, itu istri udah pingsan. Ya. Tapi anak kedua, coba aku bilang, Dek, ayo Bismillah, Dek, ayo Bismillah, sholawat, ujungnya la haula wala quwwata illa billah, lahir batin langsung, bro, nggak nyampe 5 menit, cukup dengan zikir. Bidan juga bingung, ini istrimu kecil kok tangguh amat gitu. Istri saya kecil, saya badannya gede. Kenapa? Karena saat itu sudah berperan yang roh, bukan hanya lagi fisik. Itu eksperimennya kalau ke. Nah, maka ini ilustrasinya Allah itu bukan tulisan itu ya, itu cuma ilustrasi alif lam lam ha. Kalau ada tulisan alif lam lam ha lalu kita sembah, itu berhala. Jadi kalau sholat Bapak Ibu jangan bayangkan alif lam lam ha, tapi yang dibayangkan yang punya nama, yang pernah ketemu punya nama. Itu bukan kepala ini. Otak kita seumur dengan tubuh ini, benar nggak? Kalau umur Ustadz sekarang 32, 33, 34, 36, Masya Allah. 36 tambahin 9 bulan di perut ibu. Itulah umur otak memori. Jadi si otak itu dia tahunya cuma apa? Waktu setelah berumur 2 atau 3 tahun dia baru ingat satu-satu. Bapak Ibu ada ingat gak waktu minum air ketuban dalam perut ibunya? Gak ada ingat kan? Waktu lagi keluar gitu, kata istri saya, anak itu juga ikut berusaha lobby gitu. Gak tahu ibu yang melahirkan ngerasain gak? Anak itu si bayi juga ikut berusaha keluar. Wallahu alam. Kalau iya, itu perlu pembuktian dari ibu-ibu ini ya. Kalau bapak-bapak kan gak bisa ngelahirin. Jadi si otak ini memorinya terbatas. Umur 1 tahun kita nggak ingat, umur 2 tahun kita ingat. Maka kalau ada orang terdekat meninggal umur 2 tahun, kita nggak ingat wajahnya. Apalagi mau ingat wajah Allah. Kan Allah bilang dia punya wajah. Ya kan? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua binasa kecuali wajahnya. Kalau masih kebayang wajah-wajah bercahaya, ada hidungnya, itu bukan. Itu bukan itu. Makanya berusaha orang mengatakan wajah itu wajahiyah. Aku hadapkan wajahku. Wajah yang mana itu? Ternyata wajah itu bahasa Arab bukan rupa. Wajhun bahasa Arab itu bisa berarti hadapan. Bisa berarti formulasi, bentuk, macam-macam artinya. Dan itu nggak mungkin Allah punya bentuk-bentuk fisik. Ada yang inget gak? Nggak ada inget kan? Dulu rohnya udah pindah kemana aja. Dari alam rohani, kita dulu sama loh, sama Nabi Muhammad, sama Nabi Adam, itu sama. Tapi yang pertama dicipta Nabi Muhammad. Ada inget gak masa-masa dulu satu baris gitu?
Bapak Ibu sadar atau tidak, pertemuan kita hari ini itu sebenarnya mengulang sejarah reuni yang ada di alam roh. Kata Nabi, al-arwah junudun mujannada, hadis sahih Imam Muslim. Roh itu dia berbaris-baris. Yang kenal maka dia akan akrab. Kalau dia nggak kenal dia nggak akrab. Hadis sahih Muslim. Maka kalau kita hari ini akrab itu reuni. Itu cuma reuni. Ngulang yang di sono. Ada yang ingat nggak? Tapi di sana roh itu tidak laki, tidak perempuan. Nggak laki, nggak perempuan. Dia roh. Dia kudus, dia suci. Ya. Roh itu Allah tiupkan, Allah install, next, langsung ke dalam diri manusia. Nah, ini ilustrasinya halilintar dikit lah ya. Terus karena kita nggak ada yang ingat dengan perjalanan itu, terus ya, next, maka perlu ada orang yang mengingatkannya. Maka diutuslah seorang rasul. Oke, next, lanjut. Jadi roh kita butuh siapa? Lanjut. Nabi punya pewaris, ulama punya, itu yang ngajarin kita. Jadi ulama itu bukan yang berserban, bukan yang berkopiah kayak saya. Tapi ulama itu yang jelas, dia nyantrinya di mana. Lalu kuliahnya bukan gelarnya, tapi gurunya siapa? Gurunya siapa? Jadi jangan tanya, kamu temanan mana? Nggak cukup. Kiaimu, syekhmu siapa? Saya nggak percaya sama lulusan Azhar, lulusan Saudi, lulusan UIN. Saya nggak percaya. Saya percaya kalau lulusan Azhar, lulusan Saudi, lulusan UIN, gurunya siapa? Baru saya percaya. Sepakat Ustaz? Ini Ustadz kan lulusan Azhari Ustaz ya, lulusan Azhar. Sesama Azhari itu beda. Sesama LC, lulusan Cairo itu beda mazhab loh ya. Yang Ustadz ini celananya nggak jingkrang, teman saya jingkrang. Ustadz ini kalau sholat tangannya biasa aja. Kalau Ustadz yang teman saya tangannya langsung naik sini. Itu kan beda guru, bukan sama universitas loh. Sama universitasnya. Ada sujudnya yang kepalanya langsung jauh ke depan. Nah itu beda lagi gurunya. Itu masalah gurunya siapa, ya? Bukan masalah dia tamatan mana. Oke, next. Baru rasa kepada Allah itu muncul. Nah, ini yang disebutkan jika kamu mendekat sejengkal, Allah mendekat ke. Nah, terus begitu. Ya, lanjut. Next, slide berikutnya. Kenapa kita tidak bisa merasakan itu? Karena roh kita yang bergerak itu, dia ada unsur lain yang disebut unsur bahimi, hewan ternak. Makanya setiap jam 12 kita udah nyari restoran, rumah makan, cuma untuk memenuhi keperluan hewani, bahimi, ternak. Jadi jangan merasa jijik sama kucing, anjing gitu ya. Anjing kucing bukan ternak. Kayak apa? Ikan, ayam, ya sapi. Kita punya karakter dia. Kita punya karakter dia. Maka saya masih ingat guru SD kita bilang kalau kita suka ngunyah-ngunyah, mamalia kau. Ya. Terus itunya ada sibai. Apa arti sibai? Buas. Kalau ternak kerjaannya apa? Makan, minum, tidur, ngomong, seks. Itu aja. Dan itu ada pada kita. Kita ada makan, ada minum, ada ngomong. Ini kan ngomong nih. Ya. Makanya kafe-kafe rame. Apalagi kafe di daerah Bukit Tinggi, Payakumbuh. Gak tahu kalau di Padang rame gak kafe-kafe? Rame, terutama yang ada durennya ya. Yang apa namanya yang duren itu? Rame abadi itu ya. Kok rame? Bahkan kalau di Jakarta, karena tempat parkir sudah dikit, orang beli mobil itu sehari lebih dari 1.000. Jadi setiap hari ada input di tengah jalan, mobil lebih dari 1.000. Jalan nggak nambah, mobil nambah, macet nggak? Maka setiap hari Jumat, hari Sabtu, semua tempat kuliner rame. Kita diperbudak oleh perut, akhirnya nyari itu susah, mau macet-macet segala macam ya. Cuma mau ngurusin ternak yang ada di badan, ternak perut.
Terus kenapa kita bisa emosional? Karena ternyata di tubuh ini ada buas. Buasnya manusia lebih dahsyat, dia pakai politik. Kalau si guguk itu, kalau dia makanannya diambil orang, dia serang orangnya dengan kukunya. Politik dia politik kuku, politik nyalak. Ya, cukup nyalak kan, selesai. Kalau manusia enggak, politiknya macam-macam. Kalau melahirkan di sini langsung dari rektor atau dulu dipilih? Dipilih ya. Itu pasti ada politiknya. Ya, semoga nggak main cakar-cakaran itu ya. Contoh lain, ada cewek cantik, ada dua laki-laki yang suka sama dia. Kalau dua laki-laki ini karakternya buas, maka mereka akan perang. Perempuan, dua orang cantik senang sama laki-laki yang gagah, sama, nanti main jambak-jambakan. Itu terjadi, itu karakter. Jadi kalau ngeliat ada orang tengkar, itu karakter buasnya lagi aktif. Kalau ngeliat orang makan nggak pernah berhenti, itu dia lagi beternak. Tapi kalau makan secukupnya, baru disebut insan, manusia. Lalu ada karakter X yang mengganggu. Masih balik tadi, yang kita sebut syaitani. Syaitani itu bikin roh tidak bisa ngatur ternak, bikin roh tidak bisa ngatur hewan buas. Gimana jadinya? Berantakan. Kalau mobil olinya udah rusak, ditambahin ada benda asing masuk, udah berhenti rohnya bekerja. Akhirnya bekerja, buasnya jalan sendiri, ternaknya jalan sendiri, rohnya. Itu sebabnya kalau dicek sholat kita, ingatnya kalau sholat zuhur mau makan di mana, itu hewan buas, hewan ternak. Tapi kalau ingatnya, saya nanti akan melakukan ini, akan mengajar ini, saya akan manuver ini, saya akan tunjukkan kehebatan ini. Itu kalau belum sampai tengkar itu buas. Tapi kalau cuma ingin nipu orang, nunjukin orang, itu syaitani. Jadi syaitan itu dia lemah, dia orang luar, suka ngompor-ngomporin. Ya, ngadu-ngadu roh sama ternak, ngadu-ngadu roh dengan buas. Dibuat, diadu-adu. Itu kerjaannya syaitani. Bukan Bang Tony ya. Ini syaitani. Kerjanya cuma satu, makar, nipu, makar. Kalau ada orang punya karakter ini, dia bisa jadi politisi yang teriakannya keras, tapi giliran eksekusi dia menghilang. Coba aja cek, orang yang suaranya lantang lagi rapat, giliran H-3, -2, -1 nggak ada. Itu syaitani. Ya, itu syaitani. Ada yang dia datang, tapi kalau datangnya ada makanan apa gitu. Biasanya mahasiswa tuh ya. Mahasiswa tuh yang penting ada makan siangnya. Karena mahasiswa masih masa pertumbuhan kali ya. Anak kecil coba tenangnya kalau apa-apa kasih permen aja beres. Karena anak kecil itu masih proses ternak. Ya, dia menernak perkembangan tubuh. Kalau syaitani enggak. Bapak Ibu, jika ini orangnya ustadz itu nipu umat. Ustadznya nipu umat. Kalau ustadznya karakternya ternak, itu nanti akan jadi ustadz yang suka pasang tarif. Tapi tidak semua yang pasang tarif itu jelek. Ada beberapa kasus yang sangat jelek, itu aja. Ngeceknya gampang. Ada 2 undangan. Undangan pertama dia sudah tahu amplopnya berapa. Undangan kedua lebih besar. Lalu dia cancel yang pertama. Itu dia sudah disebut Ustadz Bahimi. Ada Ustadz khutbah kita nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia gebrak meja, marah dari awal khutbah sampai akhir. Itu Ustadz buas. Ya, ada Ustadz dia biasa aja, tapi kalau udah ngomong bikin orang panas semua. Syaitani. Bikin NU Muhammadiyah tengkar, bikin tarekat sama Salafi tengkar, bikin begitulah yang bikin orang tengkar itu Ustadz Syaitani. Jadi dia syekh Syaitani. Sama, kita punya karakter itu semua. Dan Bapak Ibu yang mana? Cek aja sendiri ya.
Kalau rohnya sudah, dan roh kita, ini kabar gembiranya, roh kita satu jenis dengan malaikat. Dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, bukan laki, bukan perempuan, nggak butuh seksual, nggak butuh tidur. Itu sebabnya jika porsi ternak dikurangi, orang bisa bangun melek lama. Jika emosi ditekan, nanti rohnya akan mengalami penyikapan intelektual dan rohani. Jika dia nabi, dia melihat alam gaib. Jika dia wali, dia dapat ilham. Jika orang biasa, kecerdasannya bertambah. Jadi ada jalur pintas bikin mahasiswa cerdas. Dekatkan dia kepada Allah. Nanti dia akan mendapatkan kecerdasan yang luar biasa. Itu, ya, berarti rohnya sudah maju. Makanya dalam tradisi keislaman ada puasa. Puasa itu ngurangin apa tadi? Makan. Dan di hadis dikatakan jika kamu puasa lalu ada orang ngajak tengkar, katakan aku puasa. Itu puasa yang mana? Puasa dari buas. Puasa dari buas. Jadi cara mudah, silakan dibuat tradisi itu di fakultas kita. Tapi dengan bahasa kedokteran pakainya. Puasa sehat. Puasa sehat. Atau Senin sehat. Gimana caranya puasa? Silakan Bapak Ibu buat kajian-kajiannya, buat eksperimennya, tampilkan ke mahasiswa. Juga buat misalnya tahajud sehat, tahajud soleh, tahajud pintar atau tahajud intelektual. Buat aja tuh. Saya sekarang dapat rahasia-rahasia itu. Makanya kemudian ternyata kalau kita nggak sanggup baca 10 jam lagi, dulu mahasiswa kita bacanya 10 jam sehari. Sekarang kan nggak bisa, banyak ngocehnya daripada bacanya. Maka jalur pintasnya adalah sebelum orang bangun, saya bangun 1 jam, kita istirahatkan otak, lalu onkan roh. Yang tidur kan hewan, kita bangun. Yang emosional kan, jadi ngecek emosional. Kalau ada nyamuk, ini ya, itu berarti dia masih buas. Jadi kalau ada nyamuk, dia gini doang, itu nggak buas tuh ya. Bisa diajak ngomong loh ya. Emuk, gue lagi mau zikir nih gitu. Bisa. Nabi itu diberikan mukjizat berbicara ke batu, ke hewan, ke tumbuhan, dan itu semua makhluk Allah. Tergantung. Masa berani nyamuk gigit orang yang berzikir kepada Allah? Nggak berani, kecuali kita izinin. Kan dia punya nyawa juga. Tuh, kita kemana-mana nih. Jadi ketika Bapak Ibu mengurangi porsi hewan, ternak, dan hewan buas, itulah yang disebut kecerdasan rohani. Jika dia dilatih. Biar bisa baca buku dulu berapa umurnya? Kelas berapa? Kelas 3. Kelas 1 udah pinter. Oke, tapi sudah baca langsung paham? Belum. Umur berapa baca langsung paham? Kelas 3. Kira-kira begitulah, 3 tahun orang mengamalkan zikir qalbu, baru dia paham yang dibacanya apa. Rasanya apa, sense-nya apa, feel-nya apa. Tapi buahnya belum ada. Kalau ada orang push up setiap hari 40 hari kebentuk nggak? Kebentuk? Saya kan tadi ikut ini AA Boxer. AA Boxer nggak perlu ikut workout ya, fitness. Tapi badan saya sudah atletis tapi nggak gendut gitu. Sekarang kan udah mulai ada kemajuan perut. Ya, jadi six pack-nya dari samping bukan dari depan lagi. Itu cukup 40 hari tubuh saya udah kebentuk. Waktu itu kita sudah belajar ihsan. Saya mikir-mikir, ya Allah, kalau saya latihan setiap hari 40 kali push up, jadi nih barang, jadi atletis nih tubuh. Apalagi kolbu kalau dilatih terus 40 hari udah ada bentuknya. Dia udah punya ketajaman, ketangkasan. Nah, ini yang disebut orang sekarang itu indera ke-6 kayak, ke-7 kayak, ke-berapa, itu urusan lain ya. Beda dengan indigo. Indigo itu belum tentu benar ya. Indigo itu bisa jadi cuma mainan-mainan setan aja. Tapi bisa jadi juga iya. Ya, next. Terakhir ini. Jadi nafs itu pertama karakternya ammarah. Amarah itu bukan amarah. Amarah itu bahasa Arab ammarah. Ammarah bisu. Dia suka ngasih perintah yang negatif.
Contoh, lagi ketemu di jalan, kata si kolbu, sapa dia. Kata si amarah, biarin dia nyapa kamu. Ketemu pengemis di jalan, kata kolbu, kasih dia. Kata amarah, oh itu orang udah kaya di kampungnya, gak usah dikasih. Bertengkar gak? Ketemu ada ustadz, itu ustadz pembohong, itu ustadz dia cari duit. Jadi dia selalu amarah bisu, ya. Lawamah dan naik. Lawamah itu dia sudah mulai muhasabah. Jadi apa aktivitas amarah? Dia suka nyala-nyalain orang jadi juri, suka nyuruh-nyuruh. Jadi ini kalau positif, amarah itu kalau positif dia menjadi leader. Tapi kalau dia negatif, dia jadi leader tapi leader yang jahat. Lawamah ini orangnya suka introspeksi. Kerjanya rapat, suka introspeksi, suka apa gitu ya, review gitu. Lawamah itu yang benar ketika dia mengarahkan juri itu ke dirinya. Jadi dia menjadi juri untuk dirinya sendiri. Saya sudah nyampe di mana ya? Gitu. Kalau dia kemudian sudah beres di situ, muhasabahnya, introspeksinya udah bagus, review dirinya sudah oke, dia akan naik ke mulhamah. Dia kalau sudah melihat, oh saya kurangnya di sini, nanti akan ada ide baik, ide positif, disebut ilham, mulhamah. Mulhamah artinya orang yang diilhami. Tapi ilham itu kalau dia masih kuat karakter hewani, buas dan syaitannya, dia akan dapat ilham yang buruk. Makanya mulhamah dan lawamah ini naik turun terus tiap hari. Mohon maaf, coba Bapak Ibu tanya ke mahasiswa yang suka, mohon maaf, masturbasi. Pasti dia selesai masturbasi nyesel. Tanya ke mahasiswa yang pernah buat nakal, setelah dia nakal dia nyesel, habis itu langsung nyesel. Itu sebenarnya lawamah. Ustadz ketika dia berdebat, tapi setelah debat dia nyesel, itu juga sudah disebut lawamah. Jadi ini bisa ustadz, bisa dokter, bisa mahasiswa, bisa siapa aja. Mulhamah ilham itu dia akan berebut. Apa kata Nabi? Syaitan dan malaikat berebut memasukkan pengaruhnya, disebut lammah, ke dalam kolbu manusia. Jika manusia itu berzikir, maka malaikatlah yang masuk, yang connect. Jika dia tidak zikir, maka syaitanlah yang berkuasa. Kalau masih tarik-menarik, dia masih mulhamah. Tapi jika dia sudah terlatih, alam bawah sadarnya sudah zikir, diceknya kalau latah, betul latah bahasa kita nggak? Dikagetin yang keluar nama Allah atau astagfirullah, itu udah mulai. Ya, kalau dia dapat musibah, dia bukan ingat kenapa sih Allah begini, tapi yang dia ingat Allah maunya apa ya? Jangan-jangan ada kebaikan di sini. Nah, kira-kira Allah mau apa? Jadi dia mulai tenang. Maka kembali ke surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, terjemahan bebasnya, hanya dengan menyebut nama Allah gelombang otak dan denyut jantung jadi tenang. Orang kalau tenang baru bisa jadi brilian, benar nggak? Disebut di Quran mutmainnah, bukan nama orang ya. Orang kalau sudah mutmainnah baru muncul akhlak. Akhlak itu disimbolkan dengan radiyah. Radiyah artinya ridho. Di ridho itulah muncul semua karakter yang mau Bapak Ibu kembangkan. Apa karakternya? Sabar. Tuh, sabar di atas sajadah, sabar nahan ngantuk untuk tahajud, sabar nggak makan ketika orang makan, tuh sabar semua. Jadi sabar itu nggak hanya dari bala bencana, tapi juga sabar dari godaan untuk berdiri secepatnya dari sajadah ya. Hamzah Fansuri di Aceh mengatakan, saya cari rasa bertuhan kemana-mana. Dicari di Ka'bah, tinggal bertahun-tahun di Ka'bah, tinggal bertahun-tahun di Madinah, pindah ke Baghdad, pindah ke Damaskus, ke Mesir. Ternyata ketemu rasa itu ketika mengembang sajadah di dalam rumah. Sebutlah nama Allah yang memberi rasa tuma'ninah, Allah. Di situ dia kemudian merasakan. Itu Hamzah Fansuri yang di Aceh itu ya.
Nah, jadi kalau sudah mutmainnah, makanya akhlak yang dimulai dari kearifan zikrullah beda dengan akhlak yang dimulai dari kearifan lokal. Itu beda, hasilnya beda. Jadi kalau orang bilang orang New Zealand Islami, itu baru kearifan lokal. Islami apaan? Orang tinggal kumpul kebo, Islami enggak? Islaminya baru kebersihan, baru antri, belum Islami semuanya. Abduh mengatakan Prancis itu Islami, bohong. Yang dimaksud Islami itu cuma Islami secara peradaban, belum rohani. Sampai sekarang mereka ada filosof namanya Sartre, ya. Dia filosof, tadinya orang gereja, tinggal serumah dengan perempuan gak pernah nikah. Itu Islami. Jadi udahlah ya, nggak usah terlalu terpuruk mengatakan orang negara sono udah Islami, kita kok belum. Nggak ada cerita, lebih Islami kita, ya, lebih Islami kita. Masalahnya peradaban kita belum Islami. Oke, Jakarta udah mulai Islami, naik MRT udah enak sekali ya. Nah, dari situlah muncul rodiyah. Nah, rodiyah inilah akhlak. Nah, bedanya rodiyah dengan mardiyah apa? Rodiyah itu saya ridho apa yang Allah mau. Kalau mardiyah itu Allah meridhoi saya. Allah meridhoi saya. Kapan doa itu mustajab? Kalau sudah mardiyah. Air bisa jadi obat, kata-kata bisa jadi kekuatan. Itulah Nabi, itulah para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama ahli qalbu. Semoga para dokter ini mencapai minimal mutmainnah lah ya. Minimal mutmainnah. Jadi nanti indikatornya nggak nakut-nakutin pasien lagi ya. Kecuali yang memang parah ditakutin nggak apa-apa. Terus udah radiyah, mardiyah. Dan jalannya cuma satu, berzikir, latihan zikir kepada ahli zikir, karena ayatnya fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah ke ahlinya. Kalau saya sakit fisik, saya tanya ke Bapak Ibu. Kalau masalah sakit rohani, Bapak Ibu boleh tanya ke saya atau ke orang yang lebih hebat dari saya ya. Silakan. Itu dari saya, silakan kalau ada pertanyaan lagi ya.